Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Nama Harry Maguire kembali menjadi trending topik di jagat media sosial. Apalagi kalau bukan karena kegagalannya membawa Manchester United melaju ke babak perempat final Liga Champions. Selepas laga kontra Atletico Madrid, warganet ramai-ramai mengkritisi penampilan Maguire yang dinilai lagi-lagi sangat merugikan MU. Bahkan tak sedikit menganggap ex-bintang Leicester City ini tak ubahnya pemain amatir. Ada pula yang menganggap MU selama-lamanya tak akan pernah merasakan gelar juara jika masih ada Maguire di dalam tim. Tottenham Hotspur masih berusaha untuk menemukan konsistensi dalam performa di ajang Liga Inggris. Kedatangan Antonio Conte sebagai manajer baru belum dapat membuat tim tersebut mendekati posisi 4 besar. Spurs saat ini memiliki 45 poin dari 27 pertandingan. Conte bahkan beberapa kali memberi sorotan terhadap masa depannya dengan tim tersebut. Walau demikian, Harry Kane menegaskan bahwa ia dan rekan-rekannya merasakan pengaruh positif dengan kehadiran manajer yang berasal dari Italia tersebut. Juventus dilaporkan siap untuk menawarkan Danilo perpanjangan kontrak baru. Kontrak Danilo saat ini berakhir pada 2024 dan Juve akan memberinya tambahan 2 tahun lagi yang artinya hingga Juni 2026. Hal ini adalah bentuk kepercayaan yang besar pada pemain Brasil berusia 30 tahun yang mengaku dalam beberapa pekan terakhir dia menemukan kembali kegembiraan sepak bola di Turin setelah pengalamannya di Manchester City. Pelatih Italia Roberto Mancini dikabarkan tengah bingung memiliki 2 pemain di lini serang Gli Azzurri antara João Pedro atau Mario Balotelli. Menurut Football Italia, Roberto Mancini mungkin hanya memasukkan 1 pemain antara Mario Balotelli dan João Pedro ke dalam skuad Azzurri untuk babak playoff Piala Dunia. Gli Azzurri akan menghadapi Makedonia Utara di Stadion Renzo Barbera di Palermo di babak semifinal playoff pada 24 Maret. Klub raksasa Spanyol Barcelona dikabarkan tertarik untuk membawa kembali kiper Chelsea, yakni Kepa Arrizabalaga ke Spanyol. Secara mengejutkan, Barcelona telah mengidentifikasi kiper Chelsea itu sebagai kemungkinan pengganti Marc-Andre ter Stegen. Penjaga gawang asal Jerman itu tidak memiliki musim terbaik di Camp Nou dan klub bisa menggantikannya di musim panas. Marcelo Brozovic dikabarkan telah menandatangani kontrak baru dengan Inter Milan hingga Juni 2026. Namun menurut kabar Football Italia, pengumuman perpanjangan kontrak gelandang Kroasia itu akan diumumkan pada akhir pekan ini. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa paket gaji yang disepakati oleh Brozovic bernilai 6,5 juta euro atau 102 miliar rupiah per musim, ditambah bonus terkait kinerja hingga 1 juta euro. PSG meski tampil perkasa di kompetisi domestik, namun gagal di Liga Champions. Hal ini membuat masa depan beberapa pemain mulai mengundang tanda tanya, termasuk diantaranya Neymar. Walau masih terikat kontrak sampai tahun 2025, hal itu tak lantas membuatnya sepi dari rumor transfer. Menurut laporan dari Football Espana, Neymar jadi salah satu nama yang bakal dilepas. Bahkan pihak PSG juga diklaim sudah menawarkan sang pemain pada klub lamanya, yakni Barcelona. Penjaga gawang Borussia Dortmund, Roman Bürki dikabarkan akan bergabung dengan klub MLS yang baru dibentuk, yakni St. Louis City FC, dengan transfer permanen di musim panas mendatang. Sebagai informasi, Bürki yang membela Dortmund sejak 2015 mulai kehilangan tempatnya sebagai penjaga gawang pilihan pertama Dortmund musim lalu dan sudah tidak bermain untuk klub sejak Mei. Paul Pogba secara mengejutkan hanya jadi cadangan saat Manchester United menjamu Atletico Madrid di Old Trafford dalam lanjutan leg kedua 16 besar Liga Champions musim ini. Mantan kapten timnas Prancis Marcel Desailly memberikan kritik pada koleganya di MU itu. Desailly menyebut bahwa Pogba malas dan mempertanyakan kontribusinya pada sisi pertahanan tim. Dia juga tak ragu menyebut Pogba sebagai pemain yang sedikit curang.
Salah satu pencetak gol terbanyak sepanjang masa Rusia, Artem Zyuba, telah meminta untuk tidak dipanggil timnas karena konflik di Ukraina. Hal ini disampaikan pelatih Valery Karpin dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada Selasa 15 Maret, dikutip dari Goal. Karpin mengatakan dia telah berbicara dengan penyerang Zenit Saint Petersburg berusia 33 tahun itu pada akhir pekan tentang seleksi untuk kamp pelatihan di Moskow. Juventus secara mengejutkan tumbang dari Villarreal di leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2021-2022. Bermain di kandang sendiri, Nyonya Tua dipermak 3 gol tanpa balas oleh kapal selam kuning. 3 gol Villarreal dicetak Gerard Moreno, Pau Torres, serta Arnaud Danjuma. Hasil ini membawa Villarreal melaju ke babak selanjutnya usai menang agregat 4-1 atas Juventus. Sementara Chelsea menang 2-1 atas tuan rumah Lille. Chelsea lebih dulu tertinggal berkat gol Burak Yilmaz. Namun mereka berhasil membalikan keadaan melalui aksi Christian Pulisic dan Cesar Azpilicueta. Kemenangan ini membuat Chelsea menang agregat 4-1 atas Lille dan berhak lolos ke 8 besar. Dari ajang Liga Primer Inggris, Arsenal takluk dari Liverpool 0-2 di Emirates Stadium. 2 gol The Reds dicetak di babak kedua masing-masing melalui Diogo Jota dan Roberto Firmino. Hasil ini membuat Liverpool semakin menempel ketat Manchester City di puncak klasmen Liga Inggris, sedangkan Arsenal tertahan di urutan keempat. Di laga lain, Tottenham Hotspur sukses melibas Brighton Albion 2 gol tanpa balas. Gol pertama tercipta berkat Christian Romero di menit ke-37, sedangkan gol kedua hasil jeripayah Harry Kane di menit ke-57. Tambahan 3 poin membuat Spurs naik ke peringkat ke-7. Di ajang Bundesliga Jerman, Borussia Dortmund sukses menaklukkan Mainz dengan skor 1-0 tanpa gol di babak pertama. Die Borussen baru bisa menyetak gol di paruh kedua melalui aksi gelandang Axel Witsel di menit ke-87. Bintang Liverpool Mohamed Salah harus puas berada di bangku cadangan saat jumpa Arsenal Kamis 17 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mempercayakan posisi depan kepada Diogo Jota, Sadio Mane, dan Luis Diaz. Klopp lantas menjelaskan keputusan tersebut berkaitan dengan pemulihan cedera kaki Mo Salah sebagaimana sang pemain berlatih terbatas pada minggu ini. Cristiano Ronaldo lesu usai Manchester United kandas di Liga Champions 2021-2022. MU terhenti setelah kalah agregat 1-2 dari Atletico Madrid di babak 16 besar. Tersingkirnya MU di Liga Champions membuat Ronaldo hampir dipastikan tanpa raih trofi musim ini. Ini adalah untuk pertama kalinya Ronaldo tak mengangkat trofi sejak musim 2009-2010 saat berkostum Real Madrid. Anggota Dewan Penasihat Borussia Dortmund, Matthias Sammer, memberi angin segar untuk Manchester City yang dikabarkan mengincar Erling Haaland. Sammer menyatakan City dan Haaland akan diuntungkan jika transfer itu terjadi. Menurut Sammer, pelatih City, Josep Guardiola, akan membantu Haaland berkembang menjadi lebih buas daripada sekarang. Guardiola dinilai Sammer memiliki ide-ide cemerlang. Tim Swedia akan tampil di play-off menuju Piala Dunia 2022. Skuad polesan Jan Anderson itu kembali memanggil Zlatan Ibrahimovic setelah sebelumnya absen hampir sepanjang tahun karena masalah tendon Achilles. Meski Ibra baru sembuh dari cedera dan sudah berusia kepala 4, namun negaranya merasa membutuhkan bomber senior itu. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, menyatakan saat ini skuadnya akan berkonsentrasi dalam laga menjamu Vitesse di leg kedua Conference League. Roma sendiri sebenarnya juga memiliki laga yang tak kalah penting hari Senin 21 Maret mendatang saat harus melakoni derby kontra Lazio di Serie A. Namun, Mourinho sendiri menyatakan dirinya tak ambil pusing dengan laga itu. Pemilik klub baseball Amerika Serikat Chicago Cubs, yakni keluarga Ricketts dan miliarder Ken Griffin, membenarkan telah mengajukan tawaran membeli Chelsea sebelum batas waktu berakhir pada 18 Maret. Melalui sebuah konsorsium, mereka akan membuat penawaran resmi untuk The Blues menjelang batas waktu.
Klub raksasa Spanyol Real Madrid bergerak untuk kemanusiaan. Madrid akan menyumbangkan 1 juta euro atau setara dengan 15,7 miliar rupiah untuk membantu mereka yang terkena dampak perang di Ukraina sebagai bagian dari kampanye Semua Orang Bersama Ukraina. Madrid tidak sendirian. Untuk membantu meringankan beban rakyat Ukraina, Real Madrid Foundation bekerja sama dengan Palang Merah dan Komisaris Tinggi PBB. Bek West Ham Kurt Zouma diseret ke meja hijau usai beredarnya rekaman video penganiayaan kucing peliharaannya. Kurt Zouma tidak sendiri. Ia diseret ke pengadilan bersama saudaranya yakni Yohan Zouma karena melanggar Undang-Undang Perlindungan Hewan di Inggris. Badan Sosial Perlindungan Hewan di Inggris atau RSPCA adalah yang menyeret Zouma ke pengadilan. RSPCA juga mengadopsi 2 kucing milik mantan pemain Chelsea tersebut. Manchester United sedang dalam pencarian pelatih baru untuk menjalani musim 2022-2023. Kabar terbaru seperti dilansir The Guardian mengatakan kalau si Iblis Merah ingin meresmikan Thomas Tuchel sebagai nahkoda baru sebelum musim ini berakhir. MU butuh sosok yang bisa mengantarkan gelar tambahan ke kabinet pialanya. Dan Tuchel jelas mencentang semua atribut yang dibutuhkan The Red Devils. Rumah Paul Pogba dimasuki maling saat anaknya tertidur dalam kekalahan Manchester United dari Atletico Madrid kemarin. Pogba menceritakan kejadian buruk itu via Twitter. Dia mengatakan dalam unggahannya bahwa ketika istrinya, Maria Zulay Salawes, sedang menontonnya bermain di stadion, 2 anak mereka berada di dalam rumah ketika para penyusup masuk. Meski demikian, Pogba tidak mengungkapkan berapa kerugian yang ia terima. Real Madrid dipastikan tidak akan diperkuat Ferland Mendy dalam partai El Clasico melawan Barcelona Minggu 20 Maret malam. Bek kiri itu mengalami sedikit robekan pada otot aduktornya. Selain cederanya Mendy, Carlo Ancelotti juga masih menghadapi kecemasan menunggu kebugaran fisik Karim Benzema menjelang pertandingan di Santiago Bernabeu nanti. Dikutip Marca, Arsenal tertarik dengan pemain asal Belgia Eden Hazard dan sudah melakukan komunikasi. Pelatih Arsenal Mikel Arteta dikatakan secara pribadi tertarik dengan mantan pemain Chelsea tersebut. Selain Eden Hazard, Arsenal juga masih dikaitkan dengan sejumlah nama lain khususnya di sektor penyerang tengah pada bursa transfer musim panas nanti. Manchester United tampaknya ingin memberi sanksi kepada fans yang melakukan aksi pelemparan botol kepada pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone. Setan Merah dikabarkan tengah melakukan investigasi internal. Mereka tengah memeriksa rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku pelemparan objek-objek tersebut ke arah Simeone. Sementara itu, MU juga terancam mendapatkan sanksi dari UEFA akibat insiden yang memalukan ini. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!